Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihatul Faizah Laila, guru SMP Al-Islam 1 Surakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan uji kinerja untuk kelas 7 materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Submateri bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Kita duduk siap gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kalian sudah mengawali proses belajar dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kalian akan mendapatkan suatu ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat buat kalian semuanya. Kemudian di sini Ibu cek untuk keadaan kelasnya, alhamdulillah sudah bersih. Kemudian ini Ibu juga sudah menghitung, sudah lengkap, begitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia pada submateri pengaruh manusia terhadap ekosistem. Pekan yang lalu kita sudah belajar tentang pencemaran. Ada yang masih ingat apa itu pencemaran? Oke, Mbak Fahnya, sebentar. Sekalian akan saya menilai keaktifan kalian. Oke, apa Mbak yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Silahkan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan tatanan lingkungan alam akibat proses kegiatan manusia dan proses alam. Kalau tadi pengertian pencemaran lingkungan sudah disampaikan, sekarang yang pertanyaannya adalah faktor apa yang mempengaruhi pencemaran lingkungan? Ada yang bisa jawab? Oke, Mbak Vivi ya. Apa Mbak? Yang pertama, penambahan penduduk yang tidak terkendali. Misalnya jumlah penduduknya lebih banyak daripada tempat pembuangan sampahnya, maka akan ada banyak sekali sampah yang tidak dapat tertampung di tempat pembuangan sampah. Yang kedua, adanya polutan dalam jumlah besar. Polutan adalah komponen yang dapat mencemari lingkungan, dan apabila kadar polutan lebih ambang batas akan menyebabkan pencemaran lingkungan secara besar. Oke, bagus. Ada berapa ya pencemaran itu? Ada 3, betul. Apa saja? 1, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air. Oke, sekarang perhatikan slide yang ada di depan. Ibu sudah menyiapkan ada 3 gambar yang di depan. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Oke ya. Nah, nanti silahkan kalian boleh menjawab salah satu di antara itu. Pertanyaannya adalah kira-kira aktivitas apa yang ada di gambar tersebut, kemudian dampaknya itu seperti apa. Sekarang kalian lihat yang ada di gambar A. Oke ya. Ada yang ingin menjawab? Oke, Mbak Naura, silahkan dijawab.
Aktivitas yang saya lihat dari gambar tersebut adalah seorang laki-laki yang berada di tempat pembuangan akhir. Sampah-sampah tersebut dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Lalu untuk dampak yang saya lihat dari aktivitas tersebut adalah pencemaran tanah memiliki dampak yang berbahaya bagi makhluk hidup, mulai dari kesehatan hingga lingkungan. Pencemaran tanah dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Oke, good. Gambar yang di A sudah ada yang menjawab. Sekarang giliran untuk gambar yang B. Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Siap, oke. Silahkan Mbak Salsa. Gambar yang saya lihat adalah ada sebuah bis yang mengeluarkan karbon monoksida yang menyebabkan pencemaran udara. Dampak-dampaknya adalah saya melihat kualitas udara yang menurun, menyebabkan udara tidak bersih, menjadikan berbagai penyakit, dan berbahaya bagi pernafasan. Oke, bagus. Sekarang untuk gambar yang C. Ada yang mau menjawab? Oke, Mas Wildan. Apa ini jawaban dari Mas Wildan nih? Gambar yang saya lihat adalah seorang anak yang membuang sampah di sungai mengakibatkan pencemaran air. Dampaknya menurunnya kualitas lingkungan dan keindahan di sungai. Sekarang ada gambar lagi di sini. Siap-siap. Di depan ada dua gambar. Gambar A dan gambar B. Oke. Dari gambar ini, dari kedua gambar, apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama. Yang kedua, faktor yang menyebabkannya. Oke ya, ada yang bisa menjawab? Oke, Mbak Zizi, silahkan. Kira-kira apa Mbak? Gambar A sungainya bersih dan jernih, gambar B sungainya berwarna. Kemudian, untuk faktornya? Yang pertama, limbah rumah tangga bisa berupa sampah organik dan anorganik. Yang kedua, limbah pertanian menggunakan pupuk. Limbah industri biasanya dari industri pabrik tekstil, memiliki bau yang tidak sedap dan airnya berwarna. Oke, bagus. Terima kasih. Oke. Yang disampaikan Mbak Zizi tadi benar ya, bahwa ada perbedaan di gambar A dan gambar B ya. Dilihat dari warnanya saja, dia sudah mengalami perbedaan, gitu ya. Nah, barangkali kalau kalian perjalanan dari rumah kemudian ke sekolah melewati sungai atau istilahnya yang dekat dengan industri, ya, pabrik misalnya, yang dia itu menggunakan pewarna kimia, mungkin kalian akan melihat seperti itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ada melalui tayangan video, siswa dapat merumuskan masalah fenomena pencemaran air dengan benar. Kemudian yang kedua adalah melalui studi literasi, kalian dapat menguraikan faktor-faktor penyebab pencemaran air dengan benar. Kemudian yang tiga adalah melalui studi literasi, siswa dapat menganalisis dampak pencemaran air dengan benar. Dan yang keempat adalah melalui diskusi kelompok, siswa dapat merancang alternatif solusi mengurangi pencemaran air dengan benar. Setelah ini, Ibu akan membagikan soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Silahkan kalian keluarkan HP-nya dan kalian bisa scan barcode yang ada di kertas yang Ibu saya berikan. Silahkan dikerjakan. Tadi kalian sudah melakukan pretest, sudah mengerjakan pretest. Nah, setelah ini silahkan lihat di depan.
Ibu akan menampilkan sebuah video. Industri batik di kota Solo terus berkembang. Sempat mati suri di awal tahun 2000 karena campuran produk asal Cina, kampung batik Lawean misalnya kembali bergeliat. Sebagai sentra, juga destinasi wisata belanja dan budaya. Terdapat sedikitnya 80 industri batik di sini. Hampir semua sudah berdiri sejak lama. Kini teknologi pun telah berpadu pada sebagiannya, termasuk pada sistem pengolahan limbah kimia cair dari proses persiapan, pembatikan dan pelepasan nilai pasca kain di batik. Sistem pengolahan limbah sebenarnya sudah berdiri sejak 9 tahun silam, namun baru dapat menampung 50% dari total limbah yang dihasilkan. Tak sedikit pemilik rumah batik terus mengupayakan jalan keluar akan hal ini. Memang kalau kita lihat di permasalahan IPAL ini, itu biasanya kita agak mengalami kesulitan di operasional. Maka kami membuat sistem di mana operasional itu harus murah. Maka dalam hal ini masyarakat memang dikenai biaya untuk ikut memelihara IPAL tersebut melalui satu organisasi yang kami bentuk. Namun ada pula yang tak peduli dan tetap membuang limbah tanpa diolah ke sungai. Mengetahui hal ini, pemerintah setempat berdalih masih mencari solusi. Kita justru besok akan buatkan di daerah pasar. Yang menjadi masalah kadang ini adalah tempatnya. Kita nggak punya tempat lainnya, sangat terbatas lah di toko undi. Mau ditaruh di bisanya kemungkinan ada di Gagang, ada di tengah sungai atau di jalan. Itu yang kajian yang selama ini kan. Kondisi air sungai yang melintas di kota Solo saat ini tercemar. Resikonya bisa mendapat kesehatan, pertanian, dan sektor lainnya. Bukan hanya dari industri, limbah juga bersumber dari ranah rumah tangga. Kurniawan Arif melaporkan untuknya. Oke, berdasarkan video yang kamu lihat, ya kan? Tadi kamu sudah melihat video ini ya. Nah, pertanyaannya adalah gini. Rumuskan suatu pertanyaan atau rumusan masalah yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Galang. Kira-kira apa, Mas? Bagaimana alternatif solusi mengurangi pencemaran air dengan menggunakan pewarna kimia? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, saya akan membagikan LKPD dan alhamdulillah saya lihat kalian di awal sudah membentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, gitu ya. Sekarang ini silahkan dikerjakan. Oke ya. Dari LKPD yang sudah kamu terima, nanti yang dikerjakan gitu ya, hanya bagian pada ini tadi. Kamu merumuskan masalahnya sampai di mana, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian alat dan bahan, cara kerja, sampai dengan menyusun jadwal proyeknya. Nah, di akhir nanti akan ada presentasi masing-masing kelompok. Ya, di akhir presentasi kelompok nanti yang akan saya nilai itu terdiri dari satu, kelengkapan materi yang kamu sampaikan, gitu ya. Kemudian kerjasama antar kelompoknya, kemudian rancangan yang nanti akan kamu buat. Setelah kalian tadi merancang untuk pembuatan proyeknya di kelompok kalian masing-masing, saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil rancangan proyeknya di depan. Oke, silahkan. Siapa yang mau mengawalinya? Dari kelompok mana? Shibori, jemputan, atau tekstil? Bagian yang mana? Shibori mungkin? Oke, silahkan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Shibori yang terdiri dari saya Akila Fanya Anidita, absen 4. Saya Ziva, absen 24. Saya Naura, absen 6. Saya Marfa, absen 21.
Saya Zizi, absen 14. Saya Nisa, absen 19. Kami akan mempresentasikan desain rancangan proyek yang insya Allah akan kami buat. Berdasarkan rumusan masalah jurnal dan video di LKPD yang sudah kami scan barcode, didapatkan bahwa Sungai Jenes adalah salah satu anakan dari Sungai Bengawan Solo. Sungai ini tercemar karena sungai tersebut merupakan tempat pembuangan limbah hasil industri batik yang menggunakan pewarna kimia. Sungai Jenes pada saat ini dalam kondisi sangat keruh karena ada perubahan warna pada aliran sungai menjadi hitam. Seperti yang sudah disampaikan Faya tadi, maka kami akan memberikan alternatif solusi untuk mengurangi pencemaran air dengan membuat batik jemputan teknik Shibori. Hasil searching Google, teknik Shibori ini berasal dari Jepang menggunakan ikatan dan celupan. Alat yang perlu disiapkan, panci, kompor, ember, karet gelang atau raffia, gunting, pisau. Bahan yang perlu disiapkan, kain putih, pewarna alami menggunakan daun, tawas, gamping, atau kapur. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah langkah pertama, pembuatan larutan tawas. Pertama-tama, timbang tawas sebanyak 50 gram. Tawas dilarutkan ke dalam air panas 1 liter. Kain direndam dan larutan tawas kurang lebih selama 10 hingga 15 menit. Kemudian kering anginkan. Langkah kedua, pembuatan pewarna alami. Pertama-tama daun dipotong kecil-kecil, tambahkan air sebanyak kira-kira 1 liter, rebus sampai sisa kira-kira sepertiga dari jumlah air awal, pisahkan cairan dengan ampasnya. Langkah ketiga, lipatan dan ikatan kain. Lipat bagian tertentu sesuai yang diinginkan, lalu ikat bagian tertentu dari kain dengan karet gelang. Langkah keempat, warnaan. Kain direndam dalam pewarna alami sampai semua kain tercelup. Rendam warna kurang lebih 30 menit. Setelah itu diangkat, lalu diangin-anginkan. Banyaknya perendaman rencana kelompok kami sebanyak 2 kali perendaman dan 1 kali pencelupan dengan motif yang berbeda. Langkah yang kelima adalah merendam kain dengan kapur. Siapkan kapur, timang 10 gram, dilarutkan dalam 1 liter air. Diaduk sampai tercampur. Bagian larutan yang bening diambil dan siap digunakan. Rendam kain yang sudah berwarna tadi selama kurang lebih 15 menit. Langkah yang keenam, setelah direndam dengan kapur, lepas ikatannya. Jadwal rancangan. Hari Rabu 29 November 2023, membuat desain rancangan, membuat batik jemputan teknik Shibori. Semua anggota kelompok. Kamis 30 November 2023, membeli kain katun yang dibeli oleh Fanya, membeli karet gelang, kelereng, tali raffia yang dibeli oleh Marfa, membeli kapur atau gamping yang dibeli oleh Ziva, membeli tawas yang dibeli oleh Zia, dan mencari daun di sekitar rumah yang dicari oleh Naura. Jumat 1 Desember 2023, setelah pulang sekolah, kumpul di lab tata boga. Panci, kompor, ember atau baskom, pisau, memakai alat di lab tata boga sekolah. Semua anggota kelompok hadir untuk membuat batik jemputan. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, daun yang dipakai untuk pewarna alami menggunakan daun apa? Soalnya tadi belum disampaikan saat presentasi. Mohon maaf, kami lupa menyampaikan. Insya Allah kami berencana menggunakan 2 daun. Perebusan pertama menggunakan daun jati, pencelupan kedua dengan lipatan yang berbeda menggunakan kunyit. Apa ada yang ditanyakan lagi? Berapa kali perendaman kain dengan menggunakan pewarna alami? Rencana 2 kali perendaman masing-masing 30 menit. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok Shibori. Oke. Tadi teman kamu, ya kan, kelompok Shibori sudah menyampaikan rancangan produknya terkait dengan pembuatan batik jemputan teknik Shibori menggunakan pewarna alami. Ya, sudah bagus tadi yang disampaikan.
Pesan dari saya adalah yang pertama, coba kamu kombinasikan lagi daun atau bagian tubuh tumbuhan lain yang bisa kalian gunakan pewarna, ya. Tadi kalian di LKPD itu sudah baca beberapa jurnal yang ada. Nah, kalian searching lagi, cari lagi, adakah bagian-bagian tumbuhan yang bisa digunakan untuk bahan pewarnanya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini, kalian nanti pada saat melakukan pembuatan batiknya dengan menggunakan pewarna alaminya, nah kalian yang kalian pakai di sini adalah cairannya, ya. Sedangkan ampasnya ini kira-kira mau diapakan? Nah, coba kamu cari ya. Kemudian untuk pekan depan itu bisa kalian presentasikan hasilnya. Hasil dari batik jumputannya ini yang contoh yang sudah saya buat. Kemudian untuk pekan depan itu bisa kalian presentasikan hasilnya. Begitu ya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Tidak. Oke. Sekarang kira-kira ada nggak pengalaman yang bisa kamu ceritakan hari ini ketika kamu belajar bersama-sama di hari ini? Oke, Mas Ataya. Kira-kira apa, Mas? Saya sangat senang karena dapat merancang alternatif solusi mengurangi pencemaran air dengan pembuatan batik jumputan menggunakan pewarna alami. Oke, bagus. Dia senang, ya. Senang untuk membuat batik, merancang gitu ya, karena sebagai alternatif solusi dari pencemaran air, begitu. Nah, besok tugas kalian adalah membuat produknya, membuat batiknya, gitu ya. Ketika kamu membuat batiknya, nah ini harus diperhatikan karena penilaiannya, karena saya nilai yang pertama adalah sisi dari perencanaan kalian, kemudian pelaksanaan kalian, dan hasil dari produk yang kalian hasilkan yaitu batik. Begitu ya. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, tidak ada. Sudah cukup ya? Oke, saya rasa hari ini kita cukupkan sekian. Kita akan ketemu besok pekan depan dengan presentasi kalian dalam pembuatan proses membuat batik jumputan teknik Shibori, ya. Semoga bermanfaat buat kalian ke depannya dan kita bertambah ilmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak, baik, hari ini nanti kita akan melakukan presentasi proyek ya, hasil pembuatan batik kalian. Kemudian sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita hari ini dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu sudah cek kebersihannya, sudah bersih kelasnya. Kemudian anak-anak juga tidak ada yang izin hari ini, semuanya masuk. Kira-kira bagaimana atau pengalaman apa yang kemarin kamu bisa dapatkan ketika kamu dalam membuat batik jumputan teknik Shibori? Kira-kira ada yang ingin menjawab? Oke, Mas Galang, apa nih Mas? Saya senang karena mendapatkan pengalaman dalam pembuatan batik Shibori, batik jumputan dengan menggunakan teknik Shibori bersama dengan teman-teman kelompok. Di sini kita nanti akan belajar ya tentang manfaat dalam pembuatan batik
jumputan dengan teknik shibori menggunakan pewarna alami. Selain manfaat, juga ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui visualisasi video pembuatan batik jumputan teknik shibori, siswa dapat menyajikan hasil proyek dengan benar. Yang kedua, melalui pembuatan batik jumputan teknik shibori, siswa dapat menyajikan hasil proyek dengan benar. Sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan proyek dengan pembuatan batik menggunakan teknik shibori dengan menggunakan pewarna alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jumputan yang terdiri dari saya Anindya Hayakirana absen 7, Saya Adila absen 2. Saya Lydia Asmawati absen 33. saya Sabrina absen 31, Saya Nabita absen 23. Saya Salsa absen 27. Kami akan mempresentasikan hasil video pembuatan batik jumputan teknik shibori dari pewarna alami. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah panci, kompor, baskom, karet gelang, pisau, dan kelereng. Bahan yang perlu kita siapkan adalah kain putih katun prima, warna alami, kayu secang, tawas, dan gamping. Langkah pertama, timbang tawas sebanyak 50 gram, lalu tawas dilarutkan ke dalam air panas. Kain direndam dalam larutan tawas kurang lebih selama 10-15 menit, kemudian keringkan. Siapkan kayu secang, lalu tambahkan air sebanyak kira-kira 1 liter, rebus sampai sisa kira-kira sepertiga dari jumlah air awal. Pisahkan cairan dengan ampasnya. Buat pola titik dengan pulpen dan letakkan kelereng ikat dengan karet gelang. Buat pola titik dengan pulpen dan letakkan kelereng, ikat dengan karet gelang. Kain direndam dalam pewarna alami sampai semua kain tercalup. Rendam kain kurang lebih 30 menit. Pada bagian kelereng cukup dengan bubuk kuning yang sudah dilarutkan dengan air. Siapkan kapur timbang 10 gram dilarutkan dalam 1 liter air, jadi sampai tercampur. Bagian larutan yang belum diambil tak siap digunakan. Rendam kain yang sudah berlama tadi selama kurang lebih 15 menit. Setelah direndam dengan kapur, lepas katanya lalu keringkan. Kemudian bilas dengan air bersih. Yaitu kain shibori sudah jadi dan siap untuk digunakan. Hambatan yang didapatkan pada pembuatan batik adalah warna kain yang menjadi pudar. Dikarenakan perendaman hanya 1 kali, seharusnya menghasilkan warna merah. Solusinya adalah proses pewarnaan dan merendam kain dengan kapur atau gampik seharusnya dilakukan berulang-ulang agar tidak pudar. Pembuatan batik jumputan teknik shibori dengan menggunakan pewarna alami merupakan salah satu alternatif
solusi untuk mengurangi pencemaran air akibat limbah hasil industri batik yang menggunakan pewarna kimia. Kelompok selanjutnya yang maju adalah presentasi adalah kelompok Shibori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sekelompok Shibori yang terdiri dari saya Akila Fanyani Dita absen 4, saya Ziva absen 24, saya Naura absen 6, Saya Marfa absen 21, saya Zizi absen 14. Saya Nisa absen 19. Akan mempresentasikan hasil video cara pembuatan batik jumbutan dengan teknik Shibori menggunakan pewarna alami. Alat yang perlu disiapkan adalah panci, kompor, ember, karet gelang atau rafiah, gunting, pisau. Bahan yang perlu disiapkan kain putih, pewarna alami menggunakan daun, tawas, gamping atau kapur. Langkah-langkah membuat batik jumbutan menggunakan teknik Shibori. Langkah pertama, pembuatan larutan tawas. Timbang tawas sebanyak 25 gram. Tawas dilarutkan ke dalam air panas 500 ml. Kain direndam dalam larutan tawas kurang lebih 10 hingga 15 menit, kemudian kering anginkan. Langkah kedua, pembuatan pewarna alami. Daun dipotong kecil-kecil. Tambahkan sebanyak kira-kira 500 ml. Rebus sampai sisa kira-kira sepertiga dari jumlah air awal. Pisahkan cairan dengan ampasnya. Langkah ketiga, lipatan dan ikatan. Lipat bagian tertentu sesuai yang diinginkan. Lalu ikat bagian tertentu dari kain dengan karet gelang. Langkah keempat, pewarnaan. Kain direndam dalam pewarna alami sampai semua kain tercalup. Rendam kain kurang lebih 30 menit. Lalu diangkat, lalu diangin-anginkan. Banyaknya perendaman rencana kelompok kami sebanyak 2 kali perendaman dan 1 kali pencelupan dengan lipatan yang berbeda-beda. Langkah-langkah batik jumbutan yang kelima adalah merendam kain dengan kapur. Siapkan kapur, timbang 10 gram dilarutkan dalam air 500 ml, diaduk sampai larut. Kemudian, langkah kedua, bagian larutan yang bening diambil dan disiapkan digunakan untuk merendam kain yang sudah berwarna tadi selama 15 menit. Langkah keenam, penjemuran dan pencucian. Setelah direndam di dalam kapur, lepas ikatannya, kemudian kering anginkan dan dicuci dengan air bersih. Hambatan yang didapatkan pada pembuatan batik jumbutan teknik Shibori menggunakan pewarna alami adalah warna kain setelah proses akhir perendaman dengan kapur atau gamping menghasilkan warna yang pudar dikarenakan perendaman 2 kali. Solusinya adalah saat proses pewarnaan dan merendam kain dengan kapur atau gamping seharusnya dilakukan berulang-ulang supaya tidak putar. Pembuatan batik jumbutan teknik Shibori dengan menggunakan pewarna alami merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengurangi pencemaran air akibat limbah hasil industri batik yang menggunakan pewarna kimia. Oke, Nak, dari hasil presentasi proyek yang kalian sampaikan tadi ya, ada beberapa macam perendaman, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, begitu ya. Nah, ternyata dari hasil wawancara yang sudah saya dapatkan bahwa mereka itu ketika membuat batik dengan menggunakan pewarna alami, itu pengulangannya adalah 15 sampai dengan 20 kali. Coba bayangkan gitu ya. Nah, makanya kalau
kita itu membeli batik yang menggunakan pewarna alami ini tuh dia lebih mahal gitu ya. Kenapa lebih mahal? Yang pertama karena prosesnya. Yang kedua adalah karena memang bahannya itu dia menggunakan pewarna alami sehingga itu ramah lingkungan. Dia aman untuk digunakan ya. Tapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya mungkin warnanya itu tidak secerah dengan menggunakan pewarna buatan yang ada. Begitu ya. Terus yang tadi yang berikutnya, pemanfaatan. Ternyata ketika kita membuat pewarna alaminya, hasil dari ampasnya ini bisa kita gunakan untuk membuat pupuk, ya kan? Ada juga tadi yang menggunakan secang, ya. Kalian bisa menggunakannya dengan menggunakan konsumsi untuk minuman-minuman herbal, gitu ya. Oke. Dari yang kita lakukan tadi, kira-kira pengalaman apakah yang bisa kamu dapatkan? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Zaki, kira-kira apa? Bisa belajar membuat batik jumputan teknik shibori dengan menggunakan pewarna sebagai alternatif solusi mengurangi pencemaran air akibat limbah pabrik. Oke, terima kasih. Nah, selain itu, tadi Zaki sudah mewakili. Nah, sekarang saya berikan untuk soal post-testnya. Dan di dalamnya ada soal post-test, kemudian soal refleksi diri. Silahkan kalian ambil HP-nya, kemudian kalian scan barcode-nya. Oke, tadi kalian sudah menyelesaikan soal post-test, kemudian refleksi diri, dan kita insya Allah pekan depan akan belajar tentang konservasi, gitu ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kalian, ketemu lagi insya Allah pekan depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kain shibori sudah jadi dan siap untuk digunakan.